asing merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor dari luar negeri dengan menjalankan usaha di Indonesia. Kehadiran investor asing ini memiliki peran yang cukup penting karena dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi, serta membawa teknologi dan pengetahuan baru di Indonesia. Untuk menarik minat para investor agar mau menanamkan modal yang di Indonesia, pemerintah memberikan berbagai bentuk insentif. Salah satu insentif yang cukup dikenal adalah fasilitas perpajakan berupa pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan sebagai tax holiday. Kebijakan ini diberikan agar beban pajak investor pada awal investasi menjadi lebih ringan sehingga kegiatan investasi menjadi lebih menarik. Pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk memberikan berbagai fasilitas kepada penanam modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Pengaturan pemberian insentif tax holiday pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Penanaman modal asing sendiri, yaitu masuknya investor asing ke dalam Indonesia untuk melakukan suatu usaha. Untuk menarik hal tersebut, Indonesia melakukan yang namanya pembebasan pajak atau pengurangan yang disebut tax holiday. Tax holiday sendiri yaitu merupakan insentif fiskal berupa pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan badan untuk menarik penanam modal asing yang awalnya diatur pada Undang-Undang 25 Tahun 2007. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, untuk memberikan kepastian hukum, Indonesia membuat peraturan Menteri Keuangan atau PMK, yaitu yang pertama PMK nomor 130 tahun 2020, kemudian diperbarui yaitu PMK nomor 69 tahun 2021. Pada pembahasan kedua, kita akan membahas mengenai implikasi yuridis perubahan kebijakan tax holiday terhadap pemudahan berusaha. Adapun tax holiday sendiri adalah sebagai fasilitas fiskal untuk menarik investor asing. Tax holiday sendiri adalah insentif pajak untuk meningkatkan investasi pada sektor strategis. Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan tax holiday dengan memperluas sektor perusahaan dan sektor industri penerima fasilitas dengan menurunkan batas minimal investasi dan penyederhanaan prosedur melalui sistem online single submission atau kita kenal sebagai dengan KOAS. Selanjutnya yaitu implikasi terhadap kepastian hukum bagi investor. Yang pertama itu ada kejelasan syarat dan juga mekanismenya. Jadi perubahan regulasi itu memberikan kejelasan mengenai kriteria, syarat dan juga mekanisme dalam pemberian tax holiday. Pengaturan teknisnya itu ada pada PMK nomor 130 tahun 2020 yaitu tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan yang kemudian diubah menjadi PMK nomor 69 tahun 2024. Dalam pasal 3 PMK 130 tahun 2020 itu juga dipertahankan dan juga disesuaikan oleh PMK nomor 69 tahun 2024 diatur bahwa wajib pajak badan yang ingin memperoleh tax holiday itu harus memenuhi kriteria yaitu merupakan industri pionir, status badan hukum Indonesia dan juga melakukan penanaman modal baru dalam batasan nilai investasi tertentu. Yang kedua, kepastian hukum bagi keputusan investasi. Kepastian hukum memungkinkan investor menilai resiko kebijakan dan proyeksi keuntungan secara lebih akurat. Pengaturan tax holiday memberikan kepastian mengenai besaran insentif, jangka waktu fasilitas, dan serta prosedur administratif. Implikasi yuridisnya mencakup penguatan hierarki, norma fisikal, peningkatan akuntabilitas melalui mekanisme verifikasi DJP, serta pelindungan bagi investor bagi perubahan restoratif. Sehingga tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya memastikan kepatuhan jangka panjang sesuai prinsip dan kepastian hukum dalam Undang-Undang 1945 pasal 28D. Yang ketiga adalah perubahan setelah regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan kemudahan berusaha pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terlihat dari pemberlakuan online single submission atau USS dan risiko usaha yang disederhanakan dalam kerangka Undang-Undang Cipta Kerja. Implikasi yuridisnya adalah peningkatan kepastian hukum, pengurangan birokrasi, serta dukungan target pertumbuhan investasi nasional. Koordinasi intensif antara Kementerian Keuangan dengan BKPM dan juga Kementerian Investasi. Integrasi ini memastikan proses pemberian fasilitas berjalan dengan sinkron
dengan sistem perizinan OSS sehingga mempercepat realisasi proyek strategis nasional atau biasa kita sebut sebagai PSN. Perubahan kebijakan juga membuat proses pengajuan tax holiday menjadi lebih sederhana dan efisien. Jika sebelumnya proses yang cukup panjang dengan banyak tahapan verifikasi manual, sekarang pengajuan dapat lebih dilakukan secara digital melalui sistem online single submission atau OSS system. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2020, proses yang sebelumnya terdiri dari sekitar 7 tahapan kini dipangkas menjadi 3 langkah saja. Selain itu, penggunaan formulir elektronik membuat investor tidak perlu lagi mengajukan dokumen ke berbagai instansi secara terpisah. Sehingga proses yang dulu bisa memakan waktu hingga 47 hari, kini dapat selesai jauh lebih cepat. Kemudian, melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, pemerintah juga menyinkronkan kode KBLI Industri Pionir dengan sistem OSS. Dengan begitu, investor dapat langsung mengetahui apakah usahanya memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas tax holiday. Integrasi sistem ini dengan database Badan Koordinasi Penanaman Modal juga membantu mengurangi hambatan administrasi bagi investor. Implikasi terhadap penyederhanaan prosedur investasi yang selanjutnya adalah integrasi dengan sistem perizinan elektronik. Dalam hal ini, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja, pada pasal 80 ayat 2 mengintegrasikan bahwa perizinan berbasis risiko dilakukan melalui sistem OSS, sehingga investor asing dapat mengajukan NIB dan juga tax holiday dalam satu dashboard, yang kemudian sistem tersebut akan memproses data secara paralel ke OSS, BKPM, selanjutnya ke DJP, dan yang terakhir ke KUNIP. Selanjutnya yaitu karena berkurangnya hambatan administrasi, jadi perubahan kebijakan itu membuat prosedur pengajuan tax holiday itu menjadi lebih mudah dan juga sederhana dan efisien. Persyaratan administrasi dan tahapan verifikasi itu menjadi lebih ringan. Persyaratan administrasi dan tahapan verifikasi itu menjadi lebih ringkas. Selanjutnya diatur pada pasal 12 ayat 4 PMK Nomor 30 Tahun 2020 yang menetapkan kebijakan zero physical document dengan mengganti 14 dokumen konvensional menjadi satu PDF portofolio yang berisikan ringkasan investasi, bisnis plan, dan juga proyeksi fiskal. Terus kebijakan ini tuh juga menurunkan biaya transaksi pengajuan FDI sebesar 52,3% dari kurang lebih 187 juta menjadi kurang lebih 89 juta melalui penghapusan biaya notaris, kurir dokumen internasional, dan juga konsultan hukum. Jadi sistem auto validation pada OSS itu menurunkan rejection rate menjadi 11,8% dengan mendeteksi ketidaksesuaian dokumen sejak awal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada pasal 89 juga menjamin perlindungan data investor melalui inskripsi AS 256 itu standar setara GDPR dan audit trail 10 tahun, jadi meningkatkan kepercayaan dan juga efisiensi investasi asing. Kesimpulannya, pengaturan insentif tax holiday bagi penanaman modal asing pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 atau Cipta Kerja diatur lebih lanjut melalui PMK Nomor 130 dari PMK .010 dari 2020 beserta perubahannya. Seluruh proses pengajuan fasilitas terintegrasi dalam sistem perizinan berbasis resiko melalui OSS. Regulasi ini memperkuat kepastian hukum bagi investor asing melalui penetapan kriteria industri pionir dan sistem penilaian otomatis yang transparan. Penerapan digitalisasi perizinan dan zero physical document policy menyederhanakan birokrasi, mempercepat verifikasi, dan menurunkan biaya administrasi. Kebijakan tersebut mendorong iklim investasi yang lebih pasti, efisien, dan menarik bagi investor global. Berikutnya rekomendasi yang kami berikan kepada pemerintah adalah yang pertama, khususnya Kementerian Keuangan dan BKPM perlu menjaga stabilitas regulasi tax holiday agar tidak terjadi perubahan teknis yang terlalu sering sehingga tetap menjamin kepastian hukum bagi investor asing. Keandalan sistem OSS harus terus dipelihara dan dievaluasi secara berkala untuk mencegah kendala teknis serta memastikan sinkronisasi data antar instansi berjalan dengan optimal.
Yang kedua, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan terkait mekanisme auto scoring agar calon investor dapat memahami dan memanfaatkan insentif fiskal secara maksimal. Demikian dari kelompok kami yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.